Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reski dengan nomor BP 2422039 dari kelas 2C mata kuliah Kinetika Reaksi Proses Pangan dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang katalis. Apa sih itu katalis? Nah, katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi atau berubah secara permanen. Nah, katalis itu sendiri bekerja dengan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan agar reaksi terjadi lebih cepat dan efisien. Mengapa katalis bisa mempercepat reaksi? Nah, katalis mempercepat reaksi kimia karena menyediakan jalur reaksi alternatif yang membutuhkan energi aktivasi lebih rendah, sehingga lebih banyak partikel reaktan memiliki energi yang cukup untuk bertumbuhkan secara efektif dan menghasilkan produk lebih cepat tanpa mengubah dirinya sendiri. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis katalis. Yang pertama, katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang berbeda fasa dengan campuran fraksinya. Contohnya dekomposisi N2O dengan katalis emas. Yang kedua, katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang sama fasanya dengan campuran reaksi atau reaktan. Contohnya dekomposisi hidrogen peroksida yang lambat tanpa katalis. Jenis katalis yang ketiga yaitu katalis enzim. Katalis enzim adalah protein biologis yang mempercepat reaksi kimia dalam organisme hidup atau biokatalis dengan menurunkan energi aktivasi tanpa ikut terkonsumsi, menjadikannya sangat efisien dan spesifik untuk substrat tertentu, seperti enzim pencernaan yang hanya mengurai satu jenis makanan atau enzim katalase yang mencegah hidrogen peroksida. Selanjutnya, kita masuk ke mekanisme reaksi katalis. Yang pertama, mekanisme reaksi katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang berada dalam fase berbeda dari reaktan, biasanya dalam wujud padat. Reaksi ini berlangsung di permukaan katalis. Contohnya hidrogenasi alkena, misalnya etena menjadi etana. Nah, di sini contoh reaksinya. Etena bereaksi dengan gas hidrogen di katalis dengan platinum akan menghasilkan etana. Untuk mekanisme yang pertama yaitu adsorpsi, molekul reaktan C2H4 dan H2 teradsorpsi pada permukaan katalis, misalnya platinum atau nikel. Nah, molekul H2 terdisosiasi atom H di permukaan. Yang kedua, aktivasi dan interaksi. Molekul etena bereaksi dengan atom hidrogen yang teradsorpsi, sehingga ikatan rangkap C-nya melemah. Kemudian yang ketiga, reaksi permukaan. Atom H dari permukaan bereaksi dengan etena sehingga membentuk etana. Nah, yang keempat, desorpsi. Roda etana dilepaskan dari permukaan katalis sehingga meninggalkan katalis bebas. Mekanisme reaksi katalis yang kedua yaitu mekanisme reaksi katalik homogen. Katalik homogen berada dalam fase yang sama dengan reaktan, biasanya dalam wujud cair. Reaksi ini sering melibatkan pembentukan kompleks antara katalis dan reaktan. Contohnya, esterifikasi asam karboksilat dengan alkohol dengan katalis asam. Contoh reaksinya, RCOOH direaksikan dengan ROH dikatalis dengan asam menjadi produk RCOOR dan H2O. Mekanisme yang pertama yaitu protonasi. Katalis asam memprotonasi karbonil dari asam karboksilat sehingga meningkatkan elektrofilisitas karbon. Yang kedua, serangan nukleofilik. Alkohol akan menyerang karbon-karbonil sehingga akan menghasilkan intermediat tetrahidral. Kemudian yang ketiga, pelepasan proton. Intermediat melepaskan proton akan menghasilkan ester dan katalis asam. Mekanisme yang ketiga yaitu mekanisme katalis enzimatik.
Katalis enzimatik melibatkan enzim sebagai katalis biologis yang sangat spesifik terhadap reaksi tertentu. Contohnya hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Mekanisme yang pertama yaitu penyikatan substrat. Sukrosa mengikat sisi aktif enzim yang akan membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian yang kedua, penurunan energi aktivasi, yang dimana enzim menstabilkan keadaan transisi sehingga memungkinkan ikatan antara glukosa dan fruktosa terpecah lebih mudah. Yang ketiga, pembentukan produk. Ikatan sukrosa yang dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian yang keempat, pelepasan produk, di mana glukosa dan fruktosa dilepas dan enzim kembali ke bentuk semula. Selanjutnya kita masuk ke keunggulan dan kelemahan katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Yang pertama, katalis homogen. Di sini ada dua keunggulan. Yang pertama, aktivitas yang tinggi. Katalis homogen mencampur sempurna dengan reaktan, sehingga akan menghasilkan laju reaksi yang cepat dan efisien. Kemudian yang kedua, selektivitas yang baik. Katalis homogen ini mudah untuk mengendalikan arah reaksi. Kemudian untuk kelemahannya, katalis homogen ini sulit untuk dipisahkan dari produk akhir, sehingga akan menambah biaya pemurnian. Yang kedua, katalis homogen ini sering bersifat korosif, contohnya asam kuat. Dan yang ketiga, katalis homogen ini sulit untuk didaur ulang, serta bisa mencemari produk dan lingkungan. Kemudian yang kedua, katalis heterogen. Keunggulan yang pertama yaitu mudah dipisahkan. Katalis heterogen, fasa berbeda seperti padat, cair, atau gas dapat mempermudah pemisahan. Contoh dengan cara filtrasi dan lain-lain. Yang kedua, dapat didaur ulang. Katalis heterogen ini mudah digunakan kembali dan lebih ekonomis. Dan yang ketiga, katalis heterogen ini kurang korosif dan limbah lebih sedikit. Kemudian untuk kelemahan katalis heterogen, yang pertama, aktivitas bisa lebih rendah, efisiensi bergantung pada luas permukaan, bisa juga kurang aktif. Kemudian biaya awal pembuatan katalis penyangga ini mungkin akan lebih mahal. Yang ketiga, katalis enzim. Keunggulan yang pertama, spesifisitas yang tinggi. Katalis enzim sangat spesifik pada substrat tertentu. Kemudian yang kedua, katalis enzim sangat efisien pada kondisi ringan, contohnya suhu atau tekanan rendah dan pH netral. Kemudian yang ketiga, ramah lingkungan, biokompatibel atau katalis enzim ini tidak berbahaya dan menghasilkan limbah yang sedikit. Kemudian untuk kelemahan katalis enzim ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan pH ekstrim. Kemudian biayanya akan cenderung mahal. Nah, karena enzim sangat sensitif terhadap perubahan suhu, pH, dan kondisi lingkungan lainnya, penanganan dan penyimpanan yang hati-hati sangatlah diperlukan selama produksi, pengiriman, dan penggunaan untuk menjaga aktivitasnya. Oleh karena itu, biayanya cenderung lebih mahal. Kemudian yang kedua, keterbatasan aplikasi. Terkadang katalis enzim ini rentan terhadap racun katalis dalam campuran. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh reaksi kimia yang menggunakan katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim pada pembuatan produk-produk oleokimia dan bioenergi. Yang pertama, katalis homogen. Contoh yang pertama itu transesterifikasi untuk biodiesel. Asam, H2SO4, HCl atau basa, NaOH dan KOH mengkatalis reaksi antara minyak nabati atau lemak dengan alkohol, sehingga akan menghasilkan metil ester atau biodiesel dan gliserol, meskipun pemisahannya sangat sulit. Kemudian contoh yang kedua, esterifikasi asam lemak. Asam kuat mengkatalis pembentukan ester dari asam lemak bebas dan alkohol. Kemudian katalis yang kedua yaitu katalis heterogen. Contoh yang pertama,
yaitu transesterifikasi atau alternatif biodiesel, oksida logam seperti CaO, MgO, dan ZnO, atau zeolit sebagai katalis basa padat untuk memproduksi biodiesel, sehingga mudah untuk dipisahkan dan dipakai ulang. Kemudian yang kedua, hidrogenasi atau hidrogenolisis, yang dimana katalis logam padat seperti nikel atau platinum akan digunakan pada hidrogenasi lemak untuk membuat lemak padat atau margarin, atau hidrogenolisis trigliserida menjadi alkohol lemak atau fatty alcohol. Kemudian katalis enzim. Contoh yang pertama, produksi biodiesel atau transesterifikasi dengan menggunakan enzim lipase. Misalnya Candida antarctica lipase yang bekerja pada kondisi lebih ringan, seperti suhu lebih rendah atau tekanan atmosfer, dan selektif terhadap minyak. Akan menghasilkan biodiesel dengan kemurnian yang lebih tinggi dan limbah minimal, menjadikannya pilihan hijau atau green chemistry. Kemudian yang kedua, produksi asam lemak atau hidrolisis enzimatik. Lipase ini juga dapat mengkatalisis hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol yang akan menghasilkan produk. Selanjutnya, kita masuk ke superkatalis atau penyangga katalis. Nah, superkatalis itu sendiri adalah bahan inert atau tidak reaktif yang berpori dengan luas permukaan tinggi yang berfungsi sebagai rumah atau penyangga untuk mendispersikan atau menyebarkan komponen aktif katalis, biasanya logam mulia atau oksida logam. Contohnya alumina, silika, zeolit, dan karbon aktif. Contoh pengaplikasiannya dalam katalis otomotif atau konverter katalitik, logam aktif seperti platinum, palladium, rhodium disebarkan pada support alumina untuk mempercepat konversi gas buang berbahaya. Selanjutnya, promotor katalis. Promotor katalis adalah zat kimia yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke katalis untuk meningkatkan kinerja, aktivitas, atau efisiensi reaksi tanpa ikut berubah secara permanen, dengan cara memodifikasi struktur atau situs aktif katalis agar reaksi berjalan lebih cepat atau selektif. Nah, promotor ini bekerja sinergis dengan katalis utama, misalnya molibdenum pada katalis besi dalam sintesis amonia untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, contohnya kalium oksida atau kalsium oksida ditambahkan ke katalis berbasis besi untuk menyintesis amonia agar meningkatkan aktivitas dan mencegah sintering atau penggumpalan partikel besi. Selanjutnya, contoh-contoh katalis padat, cair, dan katalis enzim. Nah, yang pertama katalis padat atau heterogen. Yang pertama itu nikel, yang dimana nikel ini digunakan dalam hidrogenasi minyak nabati menjadi margarin. Misalnya mengubah minyak nabati menjadi lemak padat. Kemudian yang kedua, katalis zeolit, yang dimana katalis ini digunakan dalam industri perminyakan untuk mengolah minyak bumi menjadi bahan bakar. Kemudian yang ketiga, katalis cair atau homogen. Yang pertama ada asam sulfat, di mana asam sulfat ini digunakan dalam sintesis etil asetat dan esterifikasi biodiesel. Kemudian katalis yang kedua yaitu natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOH, di mana katalis basa cair ini digunakan untuk reaksi transesterifikasi biodiesel. Kemudian untuk katalis enzim atau biokatalis, yang pertama katalis lipase, yang dimana untuk mempercepat reaksi transesterifikasi dalam pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Kemudian yang kedua, katalis amilase, yang dimana katalis ini membantu untuk memecah fatty atau karbohidrat menjadi gula lebih sederhana. Kemudian kita masuk ke katalis nyamati. Apa sih yang dimaksud dengan katalis nyamati? Nah, istilah katalis mati itu sendiri mengarah pada kondisi di mana sebuah katalis kehilangan kemampuan
untuk mempercepat reaksi kimia secara efektif. Nah, sebuah proses yang secara teknis dikenal sebagai deaktivasi katalis. Nah, kondisi ini dapat terjadi bila dalam proses baik dalam proses industri kimia maupun pada sistem otomotif. Sekarang kita masuk ke regenerasi katalis dan apa saja yang dilakukan pada waktu meregenerasi katalis. Nah, untuk pengertian regenerasi katalis itu sendiri merupakan proses untuk memulihkan aktivitas katalis yang menurun akibat adanya penumpukan kotoran seperti kokas atau perubahan struktur. Nah, biasanya dilakukan dengan cara pemanasan atau kalsinasi, atau pencucian kimiawi seperti menggunakan asam kuat, sehingga katalis dapat digunakan kembali untuk reaksi kimia, seperti dalam perengkahan minyak jelantah atau produksi biodiesel untuk mengurangi biaya operasional. Nah, apa saja yang dilakukan pada waktu meregenerasi katalis itu? Yang pertama, pemanasan ulang. Nah, ini merupakan salah satu metode paling umum yang digunakan adalah pemanasan katalis pada suhu tinggi. Nah, pemanasan ini bertujuan untuk menghilangkan material teradsorpsi atau terendapkan di permukaan katalis, misalnya karbon atau material organik, serta mengembalikan struktur kristalin katalis yang mungkin telah rusak. Yang kedua, regenerasi dengan oksidasi. Nah, untuk katalis yang telah mengalami degradasi akibat reduksi berlebihan atau kehilangan oksidasi, proses oksidasi dapat digunakan untuk mengembalikan bentuk aktifnya. Nah, hal ini yang bisa dilakukan dengan membiarkan katalis berinteraksi dengan oksigen dan atmosfer seperti udara pada suhu tinggi. Kemudian yang ketiga, regenerasi dengan hidrogenasi untuk katalis logam. Nah, pada beberapa katalis berbasis logam, misalnya katalis berbasis platinum atau palladium, pengurangan atau pemulihan aktivitas dapat dilakukan dengan menggunakan hidrogen. Nah, hidrogen ini digunakan untuk menghilangkan bahan pengotor yang teradsorpsi dan untuk mengembalikan logam ke bentuk yang lebih aktif lagi. Kemudian yang keempat, penghilangan kotoran kimia. Nah, dalam beberapa kasus, katalis bisa terkontaminasi oleh senyawa tertentu yang sulit dihilangkan hanya dengan pemanasan. Nah, dalam situasi ini, proses kimiawi untuk membersihkan katalis dapat dilakukan, misalnya dengan menggunakan pelarut atau larutan kimia yang dapat menghilangkan material pengotor. Kemudian yang kelima, penggunaan gas reaktif atau regenerasi dengan gas. Nah, beberapa katalis yang mengalami penurunan aktivitas karena pengendapan material seperti karbon dapat diregenerasi dengan mengalirkan gas reaktif tertentu seperti uap air atau gas oksigen dalam kondisi yang tertentu. Kemudian yang keenam, pembersihan mekanis atau mechanical cleaning. Nah, pada beberapa jenis katalis ini, terutama yang berbentuk padat dan besar, pembersihan mekanis dapat dilakukan untuk menghilangkan katalis partikel asing yang menutupi permukaan katalis. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara menyaring atau menyikat permukaan katalis secara fisik. Kemudian yang terakhir itu penggantian atau modifikasi katalis. Nah, dalam beberapa kasus, regenerasi mungkin tidak sepenuhnya berhasil, terutama jika katalis telah mengalami kerusakan struktural yang parah atau dekomposisi. Nah, oleh karena itu, penggunaan sebagian atau seluruh katalis atau penambahan bahan baku, misalnya logam atau senyawa lain, untuk meningkatkan aktivitas katalis itu dapat dilakukan. Baik, sekarang kita masuk ke penyebab matinya katalis. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pengendapan. Yang kedua, kerusakan fisik atau struktur. Yang ketiga, sintering atau penggabungan partikel. Dan yang keempat, pencemaran kimia.
Nah, yang pertama, pengendapan atau fouling. Nah, pengendapan merupakan penumpukan material pada permukaan katalis yang bisa menghalangi situs aktifnya. Misalnya, dalam proses industri, senyawa organik atau senyawa lainnya bisa mengendap pada permukaan katalis dan menutupi situs aktifnya sehingga mengurangi efisiensi kerja katalis. Kemudian yang kedua, yaitu kerusakan fisik atau struktur. Nah, katalis terutama yang berbasis logam atau senyawa halus bisa mengalami perubahan struktur atau kehilangan sifat asli, sifat aktifnya akibat suhu tinggi, tekanan berlebih, ataupun gesekan mekanis. Nah, hal inilah yang menyebabkan penurunan luas permukaan aktif atau hilangnya integritas katalis. Kemudian yang ketiga yaitu sintering atau penggabungan partikel. Nah, pada suhu yang tinggi, partikel-partikel katalis, misalnya logam pada katalis logam, dapat bergabung menjadi partikel yang lebih besar. Nah, fenomena ini sering disebut dengan sintering dan mengurangi luas permukaan aktif yang tersedia untuk reaksi, sehingga menurunkan aktivitas katalis. Kemudian yang terakhir pencemaran kimia, di mana pencemaran oleh zat-zat tertentu seperti sulfur, fosfor, atau klorin dapat mengikat situs aktif pada katalis, mengubah struktur atau sifat permukaan katalis, atau bahkan dapat merusak bahan katalis itu sendiri. Nah, ini dapat terjadi misalnya pada katalis berbasis logam yang terpapar oleh senyawa yang beracun. Selanjutnya kita masuk ke harga katalis padat, cair, dan enzim. Yang pertama katalis cair, contohnya resin dan lain-lain. Nah, katalis resin ini atau pengeras, kisaran harganya mulai dari 18.000 sampai dengan 30.000 untuk 100 milinya atau per paketnya. Dengan resin bisa sekitar 115.000 per paket 3,5 kg hingga 250.000 per kilogramnya, tergantung pada jenis resinnya. Apakah itu resin yang berwarna bening atau merah dan lain-lain. Kemudian yang kedua, cobalt cair. Kobalt cair atau pengeras resin harganya sekitar 39.000 per 100 gramnya hingga 288.000 per kilogramnya. Kemudian untuk katalis padat, kita ambil contoh knalpot industri. Pada katalis knalpot mobil, kisaran harganya sangat luas dari sekitar 128.000 yang paling murah hingga 1.050.000 yang paling mahal per unit atau per bagiannya, dengan rata-rata sekitar 496 ribuan. Kemudian yang kedua, katalis padat industri, misalnya zeolit. Nah, harga ini akan jauh lebih tinggi per kilogramnya dibandingkan dengan katalis resin atau knalpot, tergantung pada material dan kemurniannya. Kemudian yang ketiga, katalis enzim. Yang pertama itu produk konsumen atau pasta gigi. Nah, pasta gigi ini dengan merek enzim berkisar dari harga 14.000 sampai 78.000 per tubnya, dengan berat 63 gram sampai 124 gram. Kemudian yang kedua, katalis enzim pada industri. Nah, harga ini relatif sangat tinggi, biasanya diukur per gram atau kilogramnya tergantung pada aktivitas spesifik dan kemurniannya tadi. Kemurniannya, misalnya untuk industri makanan, farmasi, atau bioteknologi. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat katalis dan faktor yang mempengaruhi aktivitas katalis. Nah, untuk sifat-sifat katalis itu sendiri yang pertama, mempercepat reaksi. Nah, katalis ini menurunkan energi aktivasi, di mana membuat reaksi lebih cepat terjadi. Kemudian yang kedua, tidak terurai atau berubah kekal. Yang dimana katalis ini ikut serta dalam mekanisme reaksi, tetapi akan kembali seperti semula di akhir reaksinya. Yang ketiga, aksi spesifik. Nah, satu katalis ini cenderung hanya efektif untuk
satu jenis reaksi tertentu saja. Kemudian yang keempat, digunakan dalam jumlah sedikit. Nah, katalis ini hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk mempercepat reaksi secara signifikan. Kemudian sifat yang kelima, dapat diracuni, yang dimana beberapa zat dapat menghentikan atau mengurangi aktivitas katalis. Kemudian sifat katalis yang terakhir yaitu stabilitas, yang dimana katalis itu sendiri memiliki stabilitas aktivitas dan stabilitas termal yang baik. Kemudian kita masuk ke faktor yang mempengaruhi aktivitas katalis. Yang pertama, sifat fisik katalis yang terdiri dari luas permukaan dan struktur pori, kemudian juga ukuran partikel. Nah, untuk luas permukaan dan struktur pori ini luas permukaan yang sangat luas dan struktur pori yang tepat akan meningkatkan jumlah situs aktif untuk reaksi. Kemudian untuk ukuran partikelnya, ukuran partikel jauh lebih kecil umumnya memiliki luas permukaan yang lebih besar, akan meningkatkan aktivitasnya. Kemudian, sifat kimia katalis terdiri dari keasaman atau kebasaan. Kemudian yang kedua, komposisi dan struktur kimia. Nah, untuk keasaman atau kebasaan ini sangat mempengaruhi aktivitas dan selektivitas, terutama pada katalis yang berwujud padat. Kemudian untuk komposisi dan struktur kimianya, struktur kristal, komposisi logam atau oksida, serta adanya promotor atau inhibitor yang mempengaruhi kinerja. Kemudian selanjutnya ada kondisi lingkungan atau kondisi operasi. Yang pertama ada suhu yang mempengaruhi laju reaksi dan stabilitas katalis. Yang kedua ada tekanan yang dimana sangat penting dalam reaksi fase gas yang akan mempengaruhi absorpsi dan laju reaksi. Kemudian yang ketiga ada pH untuk katalis homogen atau enzim sehingga mempengaruhi aktivitasnya. Kemudian yang keempat, sifat reaktan. Di sini ada satu poin, yaitu konsentrasi dan struktur molekulnya. Kemudian, untuk konsentrasi dan struktur molekulnya mempengaruhi bagaimana sih reaktan itu berinteraksi dengan permukaan katalis. Kemudian faktor yang mempengaruhi aktivitas katalis yang terakhir yaitu zat beracun, yang dimana dengan adanya impuritas dalam reaktan dapat menempel pada situs aktif katalis sehingga akan menurunkan atau menghilangkan aktivitasnya, misalnya senyawa sulfur pada katalis logam. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi katalis pada industri oleokimia, bioenergi, dan biogas. Serta berapa sih dosis pemakaian katalis pada masing-masing reaksi. Yang pertama, industri oleokimia, kita ambil pengolahan biodiesel. Nah, aplikasinya produksi biodiesel dari minyak nabati atau hewani melalui reaksi transesterifikasi atau reaksi minyak atau lemak dengan alkohol yang akan menghasilkan biodiesel dan gliserol. Nah, jenis katalis yang digunakan yaitu NaOH atau KOH, H2SO4, HCl, CaO, MgO, dan zeolit. Nah, untuk dosisnya biasanya yang digunakan itu 1-5% dari berat minyak atau lemak, tergantung dari jenis katalis dan kemurnian minyak tersebut. Nah, kemudian pada industri bioenergi, kita ambil biofuel dan biogas. Nah, untuk aplikasinya, gasifikasi biomassa, mengubah biomassa seperti kayu atau sekam menjadi gas sintetik untuk menghasilkan biooil, biogas, atau bahan bakar sintesis lainnya. Kemudian yang kedua, pengaplikasian yang kedua yaitu pirolisis.
yang dimana akan mengubah biomasa padat menjadi bioil, biokar, dan gas. Kemudian untuk jenis katalis yang digunakan itu ada katalis padat seperti logam mulia, oksida logam seperti nikel, Fe, Co, dan zeolit untuk mencegah molekul kompleks biomasa. Nah, untuk dosisnya sendiri di sini bervariasi, seringkali dalam bentuk loading katalis, misalnya 1-10% berat pada reaktor, tergantung pada bahan baku dan suhu glasifikasinya. Selanjutnya industri biogas atau di sini kita ambil anaerobik digestif. Pengaplikasiannya fermentasi bahan organik seperti sampah organik atau limbah pertanian oleh mikroorganisme akan menghasilkan biogas atau metana dan CO2. Kemudian jenis katalis yang digunakan yaitu mikroorganisme atau bakteri atau archaea, enzim, atau terkadang juga penambahan mineral tertentu seperti Fe dan nikel untuk meningkatkan aktivitas mikrobanya. Kemudian untuk dosisnya sendiri di sini ada 2. Yang pertama, enzim atau mikroba ditambahkan sebagai inokulum atau booster dalam konsentrasi tertentu, misalnya 0,1-2% dari biomasa substrat. Dosisnya sangat bergantung pada aktivitas mikroba alami yang di substrat. Kemudian yang kedua, mineral, yang dimana di sini dosisnya rendah, ppm atau persen beratnya, sebagai trace element. Nah, kemudian kita masuk ke kinerja katalis. Nah, kinerja katalis itu sendiri merupakan kemampuan katalis untuk mempercepat reaksi kimia secara efektif dengan cara menurunkan energi aktivasi, meningkatkan laju reaksi, dan selektivitas produk tanpa ikut terkonsumsi dalam reaksi tersebut. Baik, kita masuk ke pengujian kinerja katalis. Itu apa saja sih yang dapat dilakukan? Nah, pengujian kinerja katalis di sini bertujuan untuk mengevaluasi parameter-parameter di atas melalui eksperimen yang terkontrol. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, persiapan katalis, yang dimana membuat atau mendapatkan katalis dengan komposisi dan struktur yang telah ditentukan. Nah, seringkali di atas penyangga atau support seperti alumina. Kemudian yang kedua, uji aktivitas, yang dimana akan menjalankan reaksi dalam reaktor dalam skala lab pada suhu, tekanan, dan laju alir tertentu. Dimana untuk mengukur jumlah reaktan yang dikonsumsi dan produk yang terbentuk seiring waktu. Digunakan untuk menghitung tingkat konversi dan aktivitas katalis. Kemudian yang ketiga, uji selektivitas digunakan untuk mengukur presentasi produk yang diinginkan dari total produk yang terbentuk. Yang keempat, uji stabilitas, di mana akan menjalankan reaksi dalam jangka waktu yang lebih lama atau di bawah siklus penggunaan berulang untuk melihat penurunan aktivitas. Kemudian yang terakhir ada karakterisasi lanjutan, di mana menggunakan teknik seperti scanning elektron mikroskop atau X-ray fluoreskensi untuk menganalisis perubahan fisik dan kimia pada katalis setelah reaksi. Nah, hasil dari pengujian ini dapat menentukan seberapa efektif dan ekonomis suatu katalis untuk pengaplikasiannya dalam industri. Nah, seperti dalam produksi bahan bakar, petrokimia, atau sintesis bahan kimia lainnya. Selanjutnya kita masuk pada parameter apa saja sih yang diuji pada katalis. Nah, parameter yang pertama yaitu parameter kinerja atau uji fungsional. Yang pertama itu aktivitas, di mana kemampuan katalis untuk meningkatkan laju reaksi. Biasanya diukur dengan konversi reaktan atau laju produksi produk. Kemudian yang kedua, selektivitas.
merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Kemudian akan dibandingkan produk sampingan yang tidak diinginkan, diukur dari persen selektivitas. Kemudian yang ketiga, stabilitas atau daya tahan. Seberapa baik katalis mempertahankan aktivitasnya seiring waktu diukur dari penurunan konversi terhadap waktu operasi. Kemudian, parameter yang kedua yaitu kondisi operasi atau uji kondisi reaksi. Yang pertama ada temperatur, di mana untuk mengukur suhu mempengaruhi laju reaksi dan stabilitas. Kemudian yang kedua tekanan, di mana mempengaruhi fase reaktan, gas atau cair, dan kesetimbangan. Kemudian yang ketiga laju alir dan waktu kontak. Di mana akan menentukan waktu reaktan berada di permukaan katalis. Kemudian yang terakhir, dekomposisi umpan atau feed composition, rasio reaktan dan keberadaan racun katalis atau poison. Selanjutnya, parameter yang ketiga yaitu karakteristik fisikokimia atau uji karakterisasi. Yang pertama ada luas permukaan spesifik, di mana luas permukaan total persatuan massa akan sangat mempengaruhi jumlah situs aktif. Kemudian yang kedua, porositas dan distribusi ukuran pori, di mana akan mempengaruhi difusi reaktan dan produk ke situs aktif. Kemudian yang ketiga, ukuran partikel dan morfologi, di mana akan membentuk dan ukuran fisik katalis dapat mempengaruhi aksesibilitas situs aktif dan kekuatan mekanik. Kemudian yang keempat, ada situs aktif dengan jumlah dan jenis situs aktif, misalnya atom logam, pusat asam atau basa, yang akan bertanggung jawab atas reaksi yang terjadi. Kemudian yang kelima, keasaman atau kebasaan permukaan dengan menggunakan teknik seperti temperatur programit, desorption, dan pengukuran kekuatan dan jumlah situs asam atau basa. Kemudian yang terakhir, komposisi kimia dan fase kristal dengan menggunakan X-ray diffraction untuk mengetahui fase kristal dan X-ray fluoreskensi atau AAS untuk komposisi unsurnya. Sekarang kita masuk ke karakterisasi katalis dan tujuan dilakukan karakterisasi katalis. Nah, karakterisasi adalah proses ilmiah untuk menganalisis sifat-sifat fisik dari suatu katalis, baik sebelum maupun sesudah digunakan dalam reaksi. Di sini mencakup penentuan data struktural, mulai dari bentuk, ukuran partikel, dan kristal. Kemudian sifat permukaan, di mana luas permukaan dan pori-pori. Dan juga sifat kimia, yaitu keberadaan situs aktif, keasaman, dan atau kebasaan. Kemudian metode yang digunakan juga bervariasi, seperti luas permukaan, struktur kristal, morfologi, stabilitas termal, dan situs aktif. Nah, tujuan dilakukan karakterisasi itu sendiri yaitu untuk memilih dan mengembangkan katalis yang optimal agar reaksi berjalan lebih efisien, selektif, stabil, dan ekonomis dengan mengetahui korelasi antara struktur dan aktivitasnya. Nah, kapan sih dilakukan karakterisasi katalis itu? Nah, karakterisasi katalis itu dapat dilakukan sebelum digunakan untuk memastikan kualitasnya dan selama proses reaksi untuk memantau kinerja seperti aktivitas, selektivitas, dan stabilitas, dan setelah reaksi atau bekas untuk memahami perubahan struktur, penuaan, atau regenerasi yang diperlukan. Tujuannya di sini untuk memastikan katalis sesuai spesifikasi dan optimal dalam mengkatalis reaksi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh perbandingan karakteristik katalis sebelum dan sesudah digunakan. Dan apa saja sih yang berubah?
Yang pertama ada luas permukaan dan porositas. Nah, sebelum katalis itu digunakan, dia memiliki luas permukaan spesifik yang tinggi dan volume pori yang optimal untuk menyediakan situs aktif bagi reaktan. Kemudian, setelah katalis itu digunakan, luas permukaan dan volume berpori biasanya menurun. Nah, hal ini sering disebabkan oleh proses coking atau pembentukan deposit karbon atau sintering yang dikatakan juga penggumpalan partikel kecil menjadi besar karena panas yang menutupi pori-pori katalis. Kemudian yang kedua, komposisi kimia dan kontaminasi, di mana sebelum katalis digunakan, komposisi kimianya murni, sesuai dengan desain awal. Nah, setelah katalis itu digunakan, mulai muncul zat asing atau racun katalis. Zat-zat seperti belerang, timbal, atau senyawa organik tertentu yang dapat mengikat situs aktif secara permanen sehingga mengubah sifat kimia permukaan katalis. Kemudian yang ketiga, aktivitas dan selektivitas. Sebelum katalis itu digunakan, dia menunjukkan laju reaksi yang tinggi dan mampu mengarahkan pembentukan produk spesifik dengan minimal produk sampingan. Nah, ketika katalis itu setelah digunakan, dia mengalami penurunan aktivitas atau laju reaksi yang melambat dan penurunan selektivitas, meningkatnya produk sampingan yang tidak diinginkan. Baik, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis padat, cair, dan enzim. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis padat atau heterogen, yang pertama ada luas permukaan spesifik, yang mana semakin besar luas permukaannya, maka semakin halus partikel atau semakin berpori. Semakin banyak juga situs aktif yang tersedia untuk reaksi. Kemudian yang kedua, situs aktif, yang dimana jumlah dan distribusi titik spesifik pada permukaan katalis tempat reaksi kimia itu terjadi. Kemudian yang ketiga, sifat kimia permukaan, komposisi kimia dan struktur kristal yang menentukan kekuatan adsorpsi reaktan. Kemudian selanjutnya ada temperatur, yang dimana mempengaruhi laju difusi reaktan ke permukaan dan energi aktivasi reaksi. Kemudian selanjutnya ada tekanan, terutama pada reaksi fase gas. Tekanan ini mempengaruhi frekuensi tumbukan molekul dan permukaan katalis. Kemudian faktor yang terakhir ada racun katalis. Dengan adanya zat asing seperti sulfur atau timbal akan menutupi situs aktif secara permanen atau sementara. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis cair atau homogen, yang pertama itu ada konsentrasi katalis. Nah, laju reaksi ini umumnya berbanding lurus dengan jumlah katalis yang terlarut dalam campuran reaksi. Kemudian yang kedua ada kelarutan atau solubilitas, yang dimana seberapa baik sih katalis itu bercampur dengan reaktan untuk membentuk fase homogen yang stabil. Kemudian yang ketiga ada pH, di mana untuk mengukur derajat keasaman. Perubahan pH ini dapat mengubah struktur molekul katalis cair, khususnya asam basa, dan mempengaruhi reaktivitasnya. Kemudian selanjutnya ada pelarut atau solvent. Nah, jenis pelarut juga mempengaruhi stabilitas zat perantara dan interaksi elektrostatik antar molekulnya. Kemudian yang terakhir ada temperatur, di mana akan meningkatkan energi kinetik molekul sehingga frekuensi tumbukan efektif lebih meningkat. Yang ketiga ada katalis enzim atau biokatalis. Faktor yang mempengaruhi yang pertama ada suhu, yang dimana enzim ini memiliki suhu optimal biasanya 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius pada manusia. Kemudian suhu tertinggi
Suhu suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan denaturasi atau kerusakan struktur, sedangkan pada suhu rendah akan membuat enzim tidak aktif. Kemudian yang kedua ada derajat keasaman, atau pH. Setiap enzim bekerja dengan rentang pH tertentu. Perubahan pH yang ekstrim dapat merusak sisi aktif dari si enzim. Kemudian yang ketiga, konsentrasi substrat. Nah, penambahan substrat akan meningkatkan laju reaksi hingga mencapai titik jenuh, di mana semua sisi aktif enzim yang sudah terisi. Kemudian ada konsentrasi enzim, yang dimana semakin banyak enzim, maka semakin cepat reaksi berlangsung selama substrat masih tersedia. Kemudian ada inhibitor. Nah, zat yang menghambat kerja enzim, baik secara kompetitif maupun non-kompetitif. Kemudian yang terakhir, aktivator dan kofaktor, yaitu zat non-protein seperti ion logam atau vitamin yang diperlukan beberapa enzim untuk dapat berfungsi secara optimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhusus untuk diri saya sendiri. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.